Wabarakatuh, lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya. Jangan skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Kita akan melanjutkan ke beberapa penjelasan mengenai perkembangan Pi Network ini tentunya. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan kita langsung saja menuju ke beberapa informasi di sini. Ya, harap jangan di-skip ya. Dan seperti yang kalian lihat di keterangan ini ya. Buat teman pioners toko Pi Barter ya, sebenarnya ini yang dimaksudkan adalah grup toko Pi Barter. Namun di sini ada hal penting yang benar-benar harus kita pahami dan ini patut kita jadikan suatu sebagai pembelajaran ke depannya ya. Buat teman pioners toko Pi Barter, hati-hati yang cari informasi yang jelas. Ya. Jangan sampai koin Pi kalian bisa diserok. Pi Network belum ada informasi dari pihak core team untuk berafiliasi dengan aplikasi manapun yang menyerupai Pi Network. Ini masih fase mainnet tertutup. Nilai Pi belum bisa dikonversi karena belum terbentuk value koin Pi di fase ini. Nanti saat fase mainnet terbuka, core team akan memberitahukan Pi Network berkolaborasi ya dengan exchangers ya. Hati-hati ya. Jadi kalau ada sebuah exchange semacam ini ya, yaitu exchanger abal-abal yang katanya bisa dikonversi, koin Pi-nya bisa dikonversikan menjadi uang fiat di salah satu website ataupun aplikasi ya, yang di situ katanya bekerja sama dan sudah berkolaborasi dengan Pi Network. Jangan langsung percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Ya, seperti yang dikatakan demikian bahwa Pi Network ya untuk berafiliasi dengan aplikasi manapun yang menyerupai Pi Network itu belum ada ya. Oke? Itu belum ada. Jadi jangan sampai kalian tertipu oleh para oknum-oknum yang membuat suatu website ataupun aplikasi yang tentunya katanya bisa konversikan koin Pi-nya melalui website ataupun aplikasi yang dia tawarkan gitu ya. Jangan sampai kalian mau ya. Jadi jelas di sini ya. Dan saya juga ingin menambah percakapan sedikit kepada kalian bahwa yang namanya Pi Network ini akan semakin langka koinnya semakin ke depan dan ke depannya. Tentu nilainya akan semakin fantastis dan tentunya akan benar-benar sangat tinggi ya. Kita tidak usah jauh menilai ya, memperhitungkan terkait harga nilai Pi Coin yang benar-benar akan tinggi itu karena apa. Tentunya kalian bisa memperhatikan mengenai update-update terbaru ataupun di aplikasi Pi Network sendiri ya, yang mana hash rate mining itu setiap bulannya akan semakin berkurang ya, maka disitulah kelangkaan koin Pi yang tentunya sangat susah untuk didapatkan para pioners baru yang baru bergabung gitu ya. Jadi semakin naik ke tiap bulannya hash rate mining itu semakin berkurang. Tentunya dari situ kalian harusnya paham terkait perhitungan nilai Pi pada saat open mainnet ke depannya, yaitu tentu akan terjadi di tahun 2023 ke depan ya. Harganya benar-benar akan sangat fantastis ya. Ya kalau mengikuti apa yang dikatakan Pak Dr. Nicholas Kukalis ya, antara 300 US dollar ataupun ke 3 bulan berikutnya menjadi 1000 US dollar dan ke tahun 2024 akan menjadi 100.000 US dollar tentunya ya. Jadi nilai Pi sangatlah fantastis sekali, dan bagi yang menyia-nyiakan dan menjual koin Pi di masa enclosed mainnet ini dengan harga yang receh ya, tentunya saya pastikan Anda akan sangat-sangat menyesal ya.
Tidak usah jauh belajar dari masanya Bitcoin, Ethereum, sudah banyak orang yang menyesal karena menyia-nyiakannya. Kini ada kesempatan yang sangat luar biasa sekali, kesempatan emas yang harusnya Anda pergunakan sebaik-baik mungkin. Namun Anda menyia-nyiakannya lagi, maka tentunya ya, mohon maaf, Anda benar-benar orang yang sangat bodoh menurut saya, oke? Mohon maaf ya. Ini secara fakta aja ya, secara faktanya aja gitu ya. Dan seperti kalian lihat di layar ini ya, P-Amot 1000 Picoin katanya. Ini bisa dikonversikan ke apa namanya? Ya mungkin ke cryptocurrency lainnya ataupun ke dipiatkan gitu ya dari website ini. Tapi saya peringatkan, jangan percaya dengan website-website semacam ini. Karena ini adalah suatu website penipuan yang ingin menyerok koin Pi kalian, oke? Dan seiring berjalannya waktu, banyak sekali toko-toko di luar sana seperti halnya di China yang semakin marak ya membuka tokonya untuk bisa di kita berbelanja di toko mereka dengan koin Pi ya. Tentunya di China sana sangat-sangat luar biasa sekali terkait pemahaman mereka terhadap Pi Network itu memang benar-benar sudah matang ya. Oleh karena itulah mereka berani membuka suatu bisnis yang dibayar dengan koin Pi. Beda halnya dengan di Indonesia yang mental para vendornya yang masih ya kurang berani gitu ya, kurang berani untuk merubah masa depan yang lebih baik gitu ya. Namun itulah 62, saya juga tidak bisa mengatur-ngatur orang lain ya tentunya. Namun yang lebih baiknya ya, solusi untuk masalah di Indonesia yang sering ketertinggalan dalam teknologi akan lebih baik mengikuti cara orang di luar sana yang tentunya seperti di negara China dan di negara Amerika Serikat, yaitu negara yang sudah maju ketimbang negara Indonesia yang dinamakan sekarang ini masih dalam negara berkembang. Jadi kalau ingin maju ya usahakan belajar pada negara maju ya. Jangan jangan terlalu mengentalkan sebuah keegoan Anda lah ya. Buang jauh-jauh keegoisan Anda kalau Anda ingin benar-benar sukses di masa depan ya. Tentunya Anda harus mau belajar karena belajar itu akan lebih baik untuk merubah hal yang tidak baik ke hal yang baik tentunya ya, dalam maksud yang saya katakan sebelumnya tadi, yaitu negara kita Indonesia perlu perubahan. Dengan lahirnya teknologi Web 3.0 yaitu Pi Network, ini adalah kesempatan emas untuk kita semua menentukan apakah kita ingin sukses di masa depan atau tidak. Ya dari sekarang lah kita membentuknya ya. Kita membangunnya dari sekarang, bukan besok dan besoknya lagi, oke? Dan di sini ya, di balik layar mereka bekerja tanpa lelah mendedikasikan waktu demi tercapainya tujuan bersama. Bagi mereka cemoohan adalah sebuah motivasi ya. Jadi di balik proyek Pi tentunya banyak sekali orang-orang yang benar-benar menjaga ya dalam sistem ini agar kematangan sistem ini tidak terganggu, yang tentunya dalam prosesnya akan benar-benar sangat baik ke depannya ya. Dan walaupun proyek Pi banyak dicemooh sebagian orang-orang seperti halnya di Indonesia ya, walaupun banyak dibully, dicaci maki, proyek Pi akan terus berjalan dan tentunya akan benar-benar mensejahterakan orang-orang yang
di miskin, orang-orang miskin ya, ataupun di orang-orang di antara kurang mampu maksudnya, ataupun yang sedang ya. Dan tentunya bagi orang yang memiliki koin Pi ya, sudah dipastikan bahwa dia akan menjadi orang yang akan kaya di fase open mainnet ke depan. Beda halnya dengan para pioners yang bermental kendor, yang sudah melakukan penjualan ataupun membarter koin Pi-nya dengan uang fiat ataupun cryptocurrency lainnya. Karena apa? Ya, karena mereka menjualnya dengan harga receh lah tentunya ya. Jadi dari situ ya sudah ketahuan banget tuh. Orang-orang yang kurang pemahaman di dunia cryptocurrency pengen untung sekarang, gak mikir untuk ke masa depan gitu ya. Yang padahal sebenarnya dia akan memiliki aset kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Oke ya, itu sih hak Anda ya. Saya di sini hanya memberikan pencerahan terkait ini demi kebaikan kita bersama, khususnya kita sebagai para pioners ya. Tentunya walaupun di luar dari pioners, saling membantu pada sama itu adalah hal yang diharuskan ya. Oke. Dan di sini ya, kegiatan offline sangat populer di Pi Community, di mana perintis dari seluruh negeri bertemu dan menjalin ikatan bersama. Selamat kepada Pi Core Team untuk proyek kripto yang luar biasa ini, yaitu Pi Network ya. Jadi seperti kalian lihat di China, di suatu ruangan ya, banyak sekali para pioners yang benar-benar memperhatikan dan antusias sekali terhadap Pi Network tentunya. Dengan ini mereka tentu sangat jelas sekali bahwa mereka di sana sangat mendukung bahwa nilai Pi akan benar-benar menjadi 314.159 US dollar pada saat open mainnet terjadi ya. Tentu itu semua juga ada alasannya mengapa mereka sangat meyakini hal itu. Karena ini koin kripto yang dibentuk oleh komunitas, seperti halnya yang dikatakan Pak Dr. Nicholas Kokali saat diwawancarai pihak apalah itu saya lupa ya, bahwa nilai Pi coin memang ditentukan oleh para pioners itu sendiri. Dan tentunya apapun yang dibentuk para pioners, apapun yang disepakatinya, maka itulah yang akan diterapkan ke nilai Pi pada saat open mainnet ke depan. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pihak core team akan menerapkan nilai ataupun harga koin Pi sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh para pioners China. Tentunya di sini dengan banyaknya suara para pioners itu seperti di China, AS, Amerika Serikat ya, dengan juga di Vietnam ya, dan juga di negara lainnya. Tentunya tidak ketinggalan juga di Indonesia, sebagian para pioners juga banyak yang melakukan P2P dengan dengan asumsi nilai koin Pi yang disesuaikan dengan konsensus global, yaitu 314.159 US dollar ya, seperti di video saya sebelumnya ya. Terkait informasi itu sudah saya informasikan juga ke kalian, yang mana juga di beberapa hari kemarin itu ada juga di Bali yang terjadi juga penjualan mobil lah ya, yang mana di Bali itu mengikuti nilai konsensus global ya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait perkembangan proyek Pi yang tentunya walaupun masih di fase enclosed mainnet ya, pembentukan nilai Pi sudah semakin terlihat jelas ya. Tentunya masa enclosed mainnet ini memang diperuntukkan untuk hal demikian ya. Kita harus membentuk dulu nilai koin Pi, dan tentunya nanti kalau sudah benar-benar dikumpulkan semua datanya dengan banyaknya data yang menyepakati dengan nilai Pi yang sekian misalnya, maka itulah yang akan diterapkan di harga koin Pi pada saat open mainnet ke depan ya. Jadi sabar saja untuk kalian semua yang masih
mempunyai koin Pi ya, tentunya kekayaan kalian tidak akan terhitung jumlahnya pada saat open mainnet ke depan. Apalagi yang sudah nambang mungkin mengikuti proyek ini dari awal, sudah 3 tahun lamanya menambang, dan tidak luput juga dengan para pioners yang baru ya. Tentunya pihak core team juga memperhatikan hal ini. Kalau misalnya harga koin Pi itu murah, bagaimana dengan para pioners yang baru? Tentu tujuan pihak core team di sini untuk membantu orang-orang yang susah ya, yang dalam keadaan ekonomi yang susah ataupun juga yang dilanda kemiskinan ya. Dengan mereka membangun proyek ini, itulah tujuan mereka, untuk membantu masyarakat yang sedang dalam kesusahan ya. Dan dari sini saya sudah meyakini dan saya sudah mempelajari bahwa pihak core team pastilah akan menaruh nilai Pi yang sangat tinggi, yang dimana tentu beliau memikirkan bagaimana nasib para pioners yang baru bergabung, yang baru mendapatkan beberapa koin Pi ya, sedangkan hash rate mining tiap bulannya semakin mengurang ya. Jadi tentunya sangat benar-benar masuk akal terkait nilai koin Pi yang akan benar-benar tinggi. Dan koin Pi ini tidak bisa disamakan dengan cryptocurrency lainnya, yang mana nilainya tidak akan pump dan tidak akan doom ya, tidak akan turun naik, tidak akan, karena ini koin stabil ya, koin stabil. Dan seiring berjalannya bulan dan tahun ke tahun, nilai koin Pi ataupun harganya akan terus naik dan akan terus naik. Karena itulah saya berani mengatakan keuangan ataupun aset kalian yang berbentuk koin Pi, jikalau kalian simpan dengan sabar sampai pada waktunya mainnet terbuka ya, dan seterusnya, maka kekayaan kalian semakin bertambah, semakin berlimpah tentunya. Tentu ini berlaku bagi para pioners yang bermental kaya, yang bermindset matang, yang sudah belajar di dunia cryptocurrency. Tentu ini berlaku untuk kalian. Kalianlah orang-orang yang akan sukses dan akan berhasil saat pada open mainnet terjadi dan seterusnya ya. Beda halnya dengan orang-orang yang langsung melakukan penjualan koin Pi dan tidak memikirkan masa depannya ke depan gitu ya, dan lebih memilih menjual koin Pi-nya dengan harga 100.000, 200.000 mungkin ya, paling tinggi juga segitu ya. Seperti yang saya lihat di grup WhatsApp saya sebelumnya, banyak tuh yang melakukan penjualan semacam itu. Bitcoin ini kan belum jelas harganya, jadi nggak apa-apa lah dijual ke saya ya. Itu banyak kata-katanya, seakan diukir semewah-mewahnya gitu kata-katanya ya, diukir secara bisa menggoda para pioners yang awam agar mau menjual koin Pi-nya. Jadi sangat luar biasa sekali rayuan para pengepul koin ini ya, sangat luar biasa sekali. Jadi kalau Anda tidak hati-hati dalam hal ini, maka Anda akan kena tipu coy ya. Jadi jangan sampai ketipu oleh oknum-oknum ataupun kelompok-kelompoknya Pak Tandra Teja yang semacam ini ya. Jangan mau coy, nanti mereka yang kaya, Anda yang miskin terus, yang gak ada perubahan gitu ya. Di sini saya hanya mencoba menyadarkan Anda, memberi pencerahan kepada Anda ya, demi kebaikan kita bersama sesama manusia, tentunya juga khususnya di bidang proyek ini, yaitu sebagai para pioners Pi Network ya. Dan kita lanjutkan ke informasi lainnya. Seperti yang kalian lihat di layar, yang mengunduh aplikasi Pi Network sudah mencapai 50 juta orang ya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait ini. Tentunya banyak para pioners yang menyebar di berbagai dunia, yang juga sebagai perintis Pi Network ya. Dengan ini kekuatan Pi Network akan semakin kuat, yang mana pembentukan nilai Pi Coin tidak bisa diungkiri dan diragukan lagi ya.
Dan di sini 1 Pi 314.159 US dollar. Dr. Nicholas mengatakan harga Pi baru-baru ini diputuskan oleh pelopor komunitas. Ingat, saya hanya pioner sama seperti Anda. Beberapa pertanyaan hanya bisa dijawab oleh core team. Tolong jangan tanya saya. Saya hanya mencoba yang terbaik untuk memberitahu komunitas apa yang terjadi dan secara aktif mendukung harga konsensus 1 Pi 314.159 US dollar ya. Jadi sangat jelas ya dengan hal ini bahwa banyak para pioners, yang mana paling banyak para pioners itu di China ya, dan juga di Amerika Serikat ataupun juga di Vietnam ya. Dan juga di Indonesia semakin bertambah juga nih para pioners, semakin banyak. Namun dalam hal ini di Indonesia sendiri ya, walaupun semakin bertambahnya para pioners, tidak luput dengan sebagian para pioners yang licik menurut saya. Dia juga menambang, namun dia juga yang membuli, menyinyiri CoinPi ya. Dalam hal ini sebenarnya ini suatu trik mereka nih ya, agar mereka menyinyiri Anda jadi down mentalnya. Nanti setelah Anda down, mereka melakukan permainan lagi yang tentunya agar menyeret Anda mau menjual CoinPi Anda ke mereka dengan harga yang sangat murah tentunya. Tentunya ini sudah bisa kalian pahami ya, seawam-awamnya kalian dalam dunia cryptocurrency, tentunya kalian paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Ya, maka dari itu hati-hatilah oleh para pengepul-pengepul koin semacam ini yang niatnya hanya pengen kenyang sendiri, hanya pengen kaya sendiri ya. Dan di sini ya, untuk mengenai keterangan KYC, bagi yang sudah lulus KYC jangan ragu-ragu untuk menjadi validator ya. Tentunya dengan kita memvalidasi data-data para pioners yang melakukan KYC ya, maupun di Indonesia, di luar sana ya, jangan ragu, segera validasi data mereka. Ini tentunya akan membantu perkembangan proyek ini untuk lebih cepat menuju ke open mainnet tentunya ya. Semakin seiring berjalannya waktu, para pioners kebanyakan melakukan KYC dan akhirnya selesai, tentunya open mainnet akan segera terjadi ya. Jadi yang belum lulus KYC harap bersabar ya, tentunya slot KYC akan terus diluncurkan ya, dan kabarnya di bulan September ini secara signifikan ya, lebih banyak ketimbang di bulan-bulan sebelumnya peluncuran KYC ya. Jadi kalian bersabar saja yang belum menerima notifikasi untuk melakukan KYC ya, sabar saja tentunya. Dalam beberapa hari ke depan kalian pasti akan menerima undangan KYC ya. Dan tentunya para pioners tidak akan pernah yang namanya tidak mendapatkan undangan KYC. Sebagai penambang, sebagai para pioners Pi Network tentu akan menerima undangan KYC, namun masih secara bertahap ya. Harap pahami hal ini, oke? Jangan egois ya. Kalian ini nambang di proyek gratis ya, udah dikasih gratis loh, maka harus punya etika, oke? Harus punya etika. Syukur-syukur Pak Dr. Nicholas Kokalis tidak menyuruh kalian menginvestasikan uang kalian. Pak Dr. Nicholas Kokalis memberikan cryptocurrency gratis, bahkan akan membuat kalian kaya ke depannya. Lalu kalian tidak punya etika untuk menghargai perjuangan beliau gitu ya. Jadi gimana kalau semacam itu ya? Punya etika dikit lah coy ya. Oke. Kalau tidak sabaran, simple, tinggal Anda install aja aplikasi Pi Network, udah selesai, oke? Dan oke ya, secukupkan sampai di sini saja untuk informasi mengenai Pi Network ini, dan terima kasih banyak sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Tentunya di channel saya ini gratis ya, walaupun tentunya nonton video di YouTube saya ini pakai data ya, itu lumrah, wajar, dikenakan
tiap harinya pasti Anda menggunakan internet. Tentunya daripada menonton hal-hal yang tidak bermanfaat ya, akan lebih baik menonton penjelasan saya, yang mana saya di sini akan memberikan pencerahan kepada Anda untuk membangun sebuah kehidupan yang akan lebih baik di masa mendatang, yaitu dengan bergabung di proyek Pi Network ini. Dan bagi yang belum bergabung, ingin bergabung, silahkan dicek aja di kolom deskripsi. Di situ sudah ada link untuk mendaftar di aplikasi Pi Network, mendownload dan mendaftarnya maksud saya ya. Dan di situ sudah saya sertakan juga untuk keterangan bagaimana mendaftarnya, syaratnya gitu, udah ya saya catat juga tuh di kolom deskripsi, sudah semua ya. Kalian tinggal cek dan ikuti aja. Dan tentunya yang udah daftar melalui referral saya ataupun bukan dari referral saya ya. Jadi yang paling penting di sini, kalian harus memverifikasi nomor handphone kalian, karena itu sangat penting ya. Sangat penting, jangan sampai kalian abaikan mengenai hal ini. Dan mohon maaf sebelumnya tidak ada video tutorial dari saya untuk cara memverifikasi nomor HP. Kalian bisa cari informasi ke para konten kreator lainnya, yang mana banyak sekali kalau kalian telusuri cara memverifikasi nomor handphone di aplikasi Pi Network. Tentunya akan muncul nanti di YouTube kalian ya. Kalian tinggal cari tahu aja dan kalian ikuti caranya. Tentu kalian akan bisa memverifikasi nomor handphone kalian di aplikasi Pi Network kalian ya. Jadi sekian saja dari saya. Terima kasih banyak dan next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.